Ternyata dengan memanfaatkan ruang kosong yang ada pada bagian samping dan belakang rumah, seorang mahasiswa di Kota Padang berhasil membuat usaha yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang puluhan juta rupiah dari budidaya ayam hias. Rifard Deshika, itulah nama mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum UNAN. Baru berumur 22 tahun dan telah menekuni usaha berternak atau budidaya ayam hias sehingga bisa meraup keuntungan sampai puluhan juta rupiah. Hal yang membawanya sampai berternak ayam hias adalah pandemi COVID-19, di mana kuliahnya dialihkan dari rumah. Proses perkuliahan hanya lewat daring atau online. Hal itulah yang membuatnya memiliki waktu lebih di rumah. Berdua dengan kakak laki-lakinya, ia kini memiliki penghasilan yang lebih walaupun masih duduk di bangku perkuliahan. Kenalkan, sebelumnya nama saya itu Rifard Deshika ya, dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sekarang berusia 22 tahun. Awalnya saya beternak ini karena apa ya? Karena nggak ada kegiatan ya. Waktu itu saya kuliah dan di semester 5 terjadi COVID ya, di tepatnya 2019 menuju 2020 gitu. Jadi karena nggak ada kegiatan, kuliah pun sempat terhenti lah untuk kegiatannya. Jadi muncullah ide dari abang saya gitu untuk beternak ayam. Awalnya ayam yang ternak itu bukan ayam hias ya. Awalnya ayam yang ternak itu seperti ayam kampung. Ya intinya buat apalah, kebutuhan sehari-hari lah gitu. Jadi kita disuruh ternak ayam kampung buat kebutuhan sehari-hari, telurnya bisa dimakan, dagingnya juga bisa dimakan gitu. Terus mulai dari ayam kampung sempat gagal gitu karena kena virus ya, kena virus yang kayak flu burung gitu. Jadi populasinya mati semua lah, awalnya gagal dalam ternak ayam awalnya kan. Rifard Deshika bersama dengan kakak laki-lakinya memulai usaha budidaya ayam hias ini dengan skala kecil. Ide untuk berternak ayam ini muncul setelah kakak laki-lakinya melihat sebuah komunitas ayam hias di media sosial. Berawal dari hanya melihat dan memberanikan diri untuk membeli beberapa ayam. Akhirnya, usaha berternak ayam hias pun dimulai dan ternyata tidak mudah untuk dijalaninya. Sempat gagal dan mencoba lagi. Akhirnya sampai memiliki banyak ragam ayam hias. Ayam yang ada di rumahnya saat ini sudah banyak, terdiri dari silver pisan, golden pisan, ringneck pisan, sempidan, ayam hutan hijau, dan ayam Brahma. Untuk jenis ayam yang lebih banyak diternaknya adalah ayam pisan. Tentunya, ayam ini tidak mudah untuk merawatnya. Diperlukan kesabaran dan pengetahuan banyak tentang ayam. Ia juga awalnya tidak memiliki bekal ilmu yang banyak tentang cara berternak ayam, sehingga pernah mengalami kegagalan. Rifard Deshika mengaku awalnya tidak memiliki dasar ilmu terkait budidaya ayam hias. Hanya mengawali dari ayam yang diperuntukkan untuk diambil daging dan telurnya, lalu berlanjutlah untuk budidaya ayam hias setelah melihat adanya komunitas ayam hias. Kalau untuk jenis ayam hias yang ada di sini, yang lebih spesifiknya saya berternak pisan ya, ayam hias jenis pisan gitu. Ada namanya ringneck pisan, ada namanya silver pisan gitu. Ayam pisan ini berasal dari ayam hutan Cina ya, ayam hutan Tibet gitu. Dan sekarang populasinya di Sumbar pun nggak cukup banyak karena harganya yang cukup tinggi dan populasinya sedikit gitu. Jadi kebanyakan orang dalam peternak pisan ini bukan orang peternak sembarangan gitu. Bukan orang yang baru mengenal ayam hias, baru dia peternak pisan gitu. Kebanyakan orang yang peternak pisan ini orang yang udah lama bermain ayam gitu, udah lama terjun ke dalam dunia ayam, dan dia mau ganti rasa ke jenis ayam pisan ini kan beda jenis dengan ayam lainnya seperti ayam American Silky, ayam Brahma, itu beda jenisnya gitu. Dari pesonanya juga beda, dari bentuknya pun juga beda. Lebih kayak ke arah burung gitu kalau jenis ayam pisan ini. Saat ini, Rifard Deshika sudah memiliki beberapa ayam hias. Setiap hari, dikarenakan kuliah masih secara daring, ia merawat ayam hias ini agar dapat menghasilkan uang di tengah pandemi yang masih berlangsung.
Kalau untuk jenis ayam yang sudah saya punya sekitar 15 lebihan lah kalau sampai sekarang ini. Kalau yang di sini pure semuanya ayam hias, dan nanti ada juga untuk yang lainnya, ada itik, ada entok juga, ada itik telur, ada entok gitu. Untuk peramai kandang aja gitu. Kesulitan dalam peternak ayam hias yang tadi ya, di awalnya saya yang minim pengetahuan tentang peternak ayam. Jadi tata cara perawatan dan obat-obatan ayam pun saya tidak tahu, akhirnya banyak yang mati gitu. Dan sekarang insya Allah saya udah punya sedikit bekal ilmu buat beternak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah makin berkembang. Ayam hias ini dijual dengan melihat langka atau tidaknya jenis ayam hias di tengah masyarakat. Jika ayam ini sangat langka dan permintaan tetap tinggi, maka harga akan selalu naik walaupun masih anakan. Ayam hias ini dijual dengan rentang harga ratusan ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Kalau untuk tentang harga ayam hias tergantung jenis mungkin ya Bang ya. Mulai dari jenis, mungkin ada yang jenis putih, ayam Brahma, ayam American Silky, sama ayam Poland. Itu jenisnya rata-rata harganya 500 sampai 2 juta gitu. Umur per bulannya, misalnya harga umur sebulan 500, mungkin harga indukannya sampai 2 jutaan gitu. Itu untuk ayam-ayam yang dibilang domestik lah intinya. Kalau untuk ayam-ayam pison sendiri rentang harganya cukup tinggi gitu. Karena untuk populasinya yang produksinya pun dalam setahun cuma satu kali gitu untuk bertelurnya gitu. Sehingga untuk anakannya pun lebih sedikit juga gitu. Karena populasi sedikit, ayamnya pun permintaannya banyak, ya prinsip ekonomi lah gitu Bang. Barangnya sedikit, permintaan banyak, jadi harganya tinggi kan. Jadi rentang harganya untuk pison sendiri itu sampai umur 1 bulannya bisa dihargai 1 juta gitu. Ayam hias miliknya dijual lebih kepada masyarakat yang hobi, sehingga para pelaku budidaya ayam hias cenderung memasarkan ayam-ayamnya melalui media sosial. Melalui media sosial inilah, para peternak ayam hias memajang foto-foto ayam hiasnya hingga menjangkau pasar yang lebih luas. Dikarenakan pembeli kebanyakan datang dari masyarakat yang memiliki hobi, ayam-ayam hias ini tidak terjual dengan cepat seperti ayam pada umumnya. Peternak biasanya mempromosikan ayamnya pada saat adanya kegiatan atau event-event. Kalau untuk penjualan sendiri ya awalnya kita tergantung orientasi ya Bang ya. Kalau orientasi kita hobi ya kita mulai, kalau nggak terjawab pun ayam kita nggak sedih juga gitu. Kalau untuk penjualan sendiri ya bisa dibilang kata orang Minangnya rezeki harimau gitu Bang. Kadang ada kadang enggak gitu. Tergantung dari kita juga sih yang untuk mempromosikan ayam biasanya gitu. Untuk kendala sendiri mungkin karena kesibukan kuliah juga ya Bang ya. Jadi untuk promosi ke orang-orang tentang ayam hias pun jadi kurang gitu. Sehingga untuk penjualan pun yang sekarang ini nggak terlalu banyak juga gitu. Promosi ayam sendiri kalau di media sosial biasanya di Facebook sama Instagram. Kalau untuk promosi yang secara langsungnya itu kita dari komunitas mengadakan kopdar atau cara event gitu ya? Ya, event-event di tempat-tempat yang ramai seperti di Gor Raja Yerusalem gitu. Kami bikin acara pameran ayam hias gitu. Untuk mensosialisasikan ayam hias kepada orang-orang yang umum gitu. Kan kebanyakan orang-orang yang umum yang tahu ayam hiasnya cuma ayam KT gitu Bang. Sedangkan banyak ayam hias yang lain yang perlu disosialisasikan gitu. Kalau untuk ayam hias sendiri makanannya yang pertama yang dipertimbangkan yaitu proteinnya ya. Harus seimbang karbohidrat sama proteinnya gitu. Sehingga kita dari komunitas ayam ini ada standar makanannya juga gitu. Nggak bisa pakai dada aja, nggak bisa pakai makanan campuran nasi kayak gitulah intinya. Kami biasanya ambil 5-11 yang dari Bravo, yang dari Java atau yang mana gitu ya, yang sudah ada standar gizinya gitu Bang. Dan sedikit tambahannya lagi yaitu vitaminnya gitu. Vitaminnya seperti minyak ikan atau sayur-sayurannya yang berprotein seperti toge gitu. Intinya harus seimbang lah gizinya Bang, beda sama ayam lain gitu kan. Soalnya kalau untuk ayamnya sendiri yang cantik itu kan bulunya, sehingga butuh protein untuk bentuk bulunya gitu. Kalau menurut saya sih kalau untuk selagi muda alangkah baiknya kita mencoba gitu Bang.
selagi kita masih yang muda, masih belum banyak pikiran lah, masih banyak kegiatan, setidaknya kita mencoba dari hal-hal yang kecil kayak gini dulu gitu. Mana tahu kita bisa jadi orang yang buka lapangan pekerjaan gitu. Kalau kebanyakan orang-orang sekarang kan cita-citanya di PNS bang, idaman para mertua gitu kan. Iya. Dan kata Bapak Jokowi pun dia udah bilang jangan jadi PNS gitu, karena dia nggak kuat lagi gaji orang-orang PNS sekarang gitu, udah kena terlalu banyak gitu. Maka Kota Padang pun juga mendukung bang entrepreneurship muda gitu untuk membangun usaha sendiri dari muda gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.